Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Oke, langsung aja kita akan membahas tentang mengenai hakikat bimbingan dan konseling di PAUD. Oke, kita langsung aja nih. Di sini ada pengantar. Nah, bimbingan dan konseling atau BK di PAUD merupakan layanan penting untuk membantu perkembangan anak usia dini secara optimal. BK berperan dalam mendampingi anak melalui proses perkembangan emosi, sosial, dan juga kognitif. Kita Nah, hakikat dan konsep dasar bimbingan dan konseling di PAUD. Apa sih itu bimbingan dan konseling? Ya kan? Oke, kita lanjut ya. Apa sih itu bimbingan dan konseling? Nah, bimbingan menurut para ahli ini ada beberapa pendapat. Yang pertama ada menurut Tolbert. Tolbert menyatakan bahwa bimbingan itu adalah seluruh program atau semua kegiatan dan layanan dalam lembaga pendidikan yang diarahkan untuk membantu anak agar mereka dapat melakukan penyesuaian diri dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Bimbingan itu merupakan layanan khusus yang berbeda dengan pendidikan-pendidikan lainnya. Itu menurut si Tolbert. Terus yang kedua ada menurut Scherzer dan Stone. Nah, Scherzer dan Stone itu mengartikan bahwa bimbingan sebagai proses yang membantu seseorang untuk mengenal dirinya dan dunianya. Itu menurut si Scherzer dan juga Stone. Terus lanjut ada lagi. Nah, terus di sini juga ada menurut Natawidjaja. Natawidjaja menjelaskan bahwa bimbingan itu sebagai suatu proses yang terus-menerus memberikan dukungan kepada individu sehingga individu tersebut dapat memahami dirinya dengan baik, mampu mengarahkan tindakan sendiri dan berperilaku dengan tepat sesuai dengan tuntutan dan situasi di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan juga kehidupan umumnya. Itu menurut Natawidjaja. Terus ada juga nih menurut Crow dan Crow. Crow dan Crow mendeskripsikan bimbingan itu sebagai bentuk dukungan yang diberikan oleh individu, baik pria maupun juga wanita, yang memiliki karakter baik dan pendidikan yang cukup kepada setiap orang dari berbagai usia untuk membantu mengembangkan aktivitas hidup mereka, membuat keputusan sendiri, dan juga menangani tanggung jawabnya. Nah, berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat kita tarik kesimpulan nih bahwa bimbingan itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh seseorang pembimbing, misalnya guru, konselor, ataupun orang dewasa ya bagi anak. Nah, kepada individu agar mereka dapat memahami dirinya sendiri, mengatasi permasalahannya, dan bisa berkembang secara optimal begitu. Terus kita next ya. Kita akan bahas mengenai apa lagi nih? Konseling. Nah, kita akan bahas mengenai konseling. Nah, ini ada beberapa pengertian konseling menurut para ahli nih. Ada menurut Tolbert. Tolbert menyatakan bahwa konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, di mana konselor menggunakan keahliannya untuk menciptakan situasi belajar. Dalam proses ini, individu dibantu untuk memahami dirinya sendiri, kondisi saat ini, serta peluang masa depan yang dapat ia capai dengan potensinya. Itu menurut si Tolbert. Terus selanjutnya ada menurut Smith. Smith mengartikan konseling itu adalah suatu proses di mana konselor membantu konseling membuat interpretasi tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan pilihan, rencana, ataupun penyesuaian yang perlu dibuatnya. Itu menurut si Smith. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan lagi nih bahwa konseling itu adalah proses bimbingan dan bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor atau guru pembimbing dan konseling kepada individu untuk
membantu mereka memahami dirinya sendiri, menghadapi masalah dan juga menemukan solusi terbaik. Itu yang dimaksud dengan konseling. Oke, kita lanjut next. Pengertian bimbingan dan konseling. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut tentang konsep bimbingan dan konseling, maka bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan oleh guru atau pendamping terhadap anak usia dini agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada fungsi BK di PAUD. Layanan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman itu adalah usaha bimbingan yang dilakukan oleh guru atau pendamping untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang aspek-aspek seperti misalkan yang pertama ada pemahaman diri anak didik terutama oleh guru dan juga orang tua. Terus ada hambatan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh anak. Terus yang ketiga ada lingkungan anak yang mencakup keluarga dan tempat belajar. Yang ketiga ada lingkungan yang lebih luas di luar rumah dan di luar tempat belajar. Terus juga cara-cara penyesuaian dan pengembangan diri. Terus yang kedua ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu ataupun juga menghambat atau menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Terus yang ketiga ada fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan ini diarahkan pada terselesaikannya berbagai permasalahan, hambatan ataupun juga kesulitan yang dihadapi oleh anak didik. Kesulitan anak ini kan sekecil apapun kesulitannya pasti akan agak sedikit berdampak pada kehidupannya sehari-hari. Jadi di situ ada fungsi-fungsi BK juga gitu. Terus yang keempat ada fungsi pemeliharaan dan juga pengembangan. Nah, jadi BK itu tidak hanya untuk berfungsi sebagai pencegahan, perbaikan gitu, tapi juga berfungsi sebagai pemeliharaan dan juga pengembangan gitu. Sesuatu yang udah ada di dalam diri anak tuh dipelihara dan juga bisa untuk dikembangkan gitu. Itu juga termasuk dalam fungsi BK. Jadi bukan hanya pencegahan, perbaikan, tetapi juga dalam pemeliharaan dan juga perkembangan gitu. Terus kita next. Nah, tujuan BK di PAUD, ada tujuan layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini dilakukan untuk membantu mereka agar dapat lebih mengenal dirinya sendiri, kemampuannya, terus juga sifatnya, kebiasaannya, dan juga kesenangannya, mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak, terus juga mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, terus juga menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke dalam lembaga pendidikan selanjutnya. Nah, selain itu juga bisa ditinjau nih dari sudut pandang orang tua, dari sudut orang tua nih. Next. Nah, kegiatan bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat dilakukan untuk ini dari sudut pandang orang tua ya. Yang pertama itu membantu orang tua agar mengerti, memahami dan menerima anak sebagai individu gitu. Terus yang kedua ada membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosi pada anak yang ada hubungannya dengan situasi keluarga di rumah. Terus yang ketiga, membantu orang tua mengambil keputusan dalam memilih sekolah bagi anaknya sesuai dengan taraf kemampuan kecerdasan, fisik, dan inderanya, terus memberikan informasi kepada orang tua untuk mencegah masalah kesehatan anak, gitu. Lanjut. Terus ada ruang lingkup bimbingan dan konseling. Ada 3 ruang lingkup nih, ada bimbingan pribadi sosial, terus juga bimbingan belajar, dan ada bimbingan karir.
Nah, bimbingan pribadi sosial ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial anak dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan secara baik. Bimbingan pribadi dan sosial ini merupakan bimbingan untuk membantu anak dalam memecahkan masalah-masalah pribadi sosial. Biasanya pada masa anak-anak yang tergolong dalam masalah pribadi dan sosial ini adalah masalah hubungan dengan sesama teman, dengan guru atau pendamping di tempat belajar, terus juga pemahaman sifat dan kemampuan diri, penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar dan masyarakat, terus juga dalam penyelesaian konflik. Nah, seperti itulah ya sejenisnya. Terus ada juga nih yang kedua, yakni bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar yang dimaksudkan di sini adalah untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidik melalui kegiatan bermain sambil belajar yang mencakup pengembangan kemampuan dasar dan pembentukan perilaku. Bimbingan belajar merupakan bimbingan yang diarahkan untuk membantu para anak dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar. Pada kegiatan pendidikan anak usia dini, ini biasanya tergolong permasalahan belajar, yaitu pengenalan materi kegiatan, terus juga lingkungan belajar yang tidak kondusif, terus ruangan yang berisik karena kedekatan dengan keramaian, jalanan, ataupun juga perdagangan atau guru pendampingnya yang tidak menyenangkan gitu. Terus ada yang terakhir yaitu bimbingan karir. Nah, bimbingan karir ini yaitu bimbingan untuk membantu anak dalam perencanaan, pengembangan, dan juga pemecahan masalah-masalah karir, seperti pemahaman terhadap jabatan atau tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan juga kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan juga pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan, dan pemecahan masalah-masalah karir yang dihadapi secara sederhana. Bimbingan karir juga merupakan layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan anak sebagai bagian integral dari program pendidikan. Bimbingan karir terkait dengan perkembangan kemampuan kognitif, efektif, maupun juga keterampilan individu dalam mewujudkan konsep diri yang positif, memahami proses pengambilan keputusan, maupun juga memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang akan membantu dirinya memasuki sistem kehidupan sosial dan budaya yang terus berubah. Tuh. Next. Nah, kita masuk di kesimpulan. Kesimpulannya adalah bimbingan dan konseling pada anak usia dini adalah elemen yang penting dalam mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang sehat secara emosional, sosial, dan juga intelektualnya. Oke. Nah, oke. Nah, sebelum kita tutup, kita ada pantun dulu nih. Caca rica dimakan manis. Yah, materinya sudah habis. Nah, terima kasih teman-teman. Bye. Hope you do.